Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang saksi. Apa itu saksi dalam peradilan? Saksi merupakan orang yang diperlukan dalam pengadilan untuk memberikan suatu keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi untuk menegakkan suatu hukum dan tercapainya suatu keadilan dalam pengadilan. Nah, jadi seorang saksi itu merupakan orang yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia melihat secara langsung akan suatu permasalahan itu. Seorang saksi itu tidak diperbolehkan memberikan suatu keterangan yang palsu. Jadi saksi itu harus jujur dalam menyampaikan suatu keterangan itu. Karena seorang saksi itu harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang yang telah berlangsung. Nah, hadirnya seorang saksi ini agar proses dalam hukum itu bisa berjalan dengan maksimal, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, masuk keterangan dari para saksi. Nah, sampai titik ini kita dapat memahami bahwa saksi ini merupakan bukti-bukti dari bukti yang lain, dari bukti dokumen dan tulisan-tulisan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi saksi. Yang pertama yaitu Islam atau beragama Islam. Dan yang kedua, balik atau orang yang sudah dewasa, sehingga mereka bisa membedakan antara hak dan antara yang batil. Yang ketiga, berakal sehat, memiliki akal yang masih sehat dan mampu untuk berpikir. Yang keempat yaitu merdeka, bukan seorang hamba sahaya atau bukan seorang budak. Yang kelima, adil. Dalam persaksian, seseorang yang dapat dikatakan adil itu memiliki kriteria-kriteria. Yang pertama, menjauhkan dari perbuatan dosa besar. Yang kedua, menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa kecil. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Yang keempat, mengendalikan diri dan jujur saat marah, atau bisa disebut orang yang jujur. Dan yang terakhir yaitu memiliki akhlak yang mulia. Jenis-jenis kesaksian itu ada 3. Yang pertama, hanya diterima 2 orang laki-laki. Kesaksian ini untuk pernikahan dan talak, jadi tidak berkaitan dengan harta kewenangannya yang dipegang oleh laki-laki. Jadi perkara ini hanya untuk pernikahan dan talak. Yang kedua yaitu bisa diterima 2 orang atau saksi laki-laki atau 2 wanita. Nah, untuk kesaksian ini barulah untuk permasalahan yang
tentang harta, ntar jual beli, lalu sewa, pegadaian, dan sebagainya itu. Yang ketiga, kesaksian yang bisa diterima dua orang saksi laki-laki atau laki-laki dan wanita. Nah, kesaksian ini itu bukan permasalahan yang biasanya menjadikan kewenangan laki-laki seperti persusuan, kelahiran, dan aib bagian dalam bagi wanita. Nah, kesaksian ini itu bisa dilakukan oleh 4 orang saksi wanita. Selanjutnya, berdasarkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaksian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kesaksian yang tidak bisa menerima kurang dari 4 orang saksi, yaitu persaksian zina. Yang kedua, persaksian yang bisa diterima dengan 2 orang saksi, yaitu suatu hukuman tentang had kecuali zina. Dan yang terakhir, kesaksian yang hanya seorang saksi saja. Ini kesaksian yang berkenaan dengan hilal Ramadan. Dalam peradilan, ketika seorang saksi itu tidak bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksian itu harus ditolak. Dan ada juga kriteria-kriteria saksi yang ditolak. Yang pertama yaitu saksi yang tidak adil. Yang kedua, musuh kepada musuh. Yang ketiga, ayah kepada anak. Dan sebaliknya, ayah kepada anaknya. Yang terakhir, orang yang menumpang di rumah terdakwa. Itu merupakan orang-orang saksi yang ditolak. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.